حسن بن أحمد بن محمد بن سليم الكف وخصنا إلى مشايخنا ومعلمنا وخصوصا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وحسن كشف الأنوار البنجري وخصوصا الشيخ محمد الرشاد البنجري وحسن الشيخ المدني وخصوصا الفقراء الجيلاني وجميع ولدنا وأشهدنا تعالى وكان كل العالمين وخصوصا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت من الإسلام إلى محنة والامتحان بجاه سيد وجعلنا جامعة ابن الصالح وزيادة ومحمدا في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى سلفنا الصالح بسر النبي وعلى النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين sunanul wudu'i halaman 86 ya as-sunanul wudu'i menyambung tentang pengajian dari pada Jumat yang kemarin kita mulai memasuki tentang kajian sunnah-sunnah dalam berwudu yang mana sunnah-sunnah dalam berwudu ini tetap masuk kepada hadis kemarin la yusbigu abdunil wudu illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Tidaklah seorang hamba yang menyempurnakan akan wudunya melainkan Allah hapus segala dosanya yang telah lalu atau akan datang, dan dosa yang akan datang maksudnya dosa-dosa kecil yang mana sunnah-sunnah ini nanti yang fungsinya sebagai penyempurna dalam wudu kita. Jadi yang kita bahas kemarin itu apa? Fardu wudu, ibaratnya modal wudunya. Nah, keberuntungan apa yang kita dapatkan di wudu? Akan kita kaji pada malam. Ya, langsung saja sunanul wudu'i katsiratun. Banyak didapatkan sunnah-sunnah wudu nih ya. Awsalaha ba'dhum ila sab'in, menghinggakan akan sunnah-sunnah wudu tersebut oleh sebagian ulama kepada 70 macam. Ada 70, kita apa nang mana? Nang 10 macamnya aja ya kata. Nah, wa minha, dan setengah daripada yang 70 tadi ya. Setengah daripada yang 70 tadi. Nah, yang didatangkan musannif atau muallif di sini adalah itu yang muakkadahnya, yang sangat dianjurkan ya. Ini ada sunnah biasa, ada sunnah yang muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Sunnah muakkadah kalau ditinggalkan mengurangi nilai ibadah. Nah, wudu ini berkurang ya. Coba langsung saja. Yang pertama al-awwalu as-sunanul lati qabla ghuslil wajhi ya. Sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum membasuh muka ya. Nanti ada sunnah-sunnah sebelum muka, sunnah-sunnah dalam wudu, dan sunnah-sunnah setelah wudu. Nah, ini hebatnya tertib yang disusun oleh Imam Abdul Habib Zain bin Sumaid ya. Jadi yang mengatakan ini karangan siapa? Hasan bin Muhammad Al-Kaf tuh nggak salah tuh. Karena terbaca di mukadimah yang Allah jabilah. Kayak makalah sama apa? Karya Habib Hasan ya bin Muhammad Al-Kaf tuh lain makalahnya tuh, salahnya tuh. Pengarangnya Al Habib Zain bin Sumaid ya. Adapun Al Habib Hasan ya bin Muhammad Al-Kaf ini ya. Habib Hasan ya bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Kaf ini cuman penyusun. Paham enggak? Cuman penyusun. Jadi ibarat zaman sekarang itu seperti Syekh Said Ramadan Al-Buti Allah yarham atau Syekh Ali Jum'ah. Beliau mentausiahkan akan isi kitab hikam, lalu rekaman tersebut dikesimpulkan lalu ditulis menjadi kitab. Nang menulis tadi itu ngarannya kan di bawah tuh taklifnya. Adapun yang kena musannifnya, yang mufakir ini kitab ya siapa? Yang penerjemah yang apa tuh? Yang apa nih? Pentausiah tadi. Nah, itulah kita fungsinya mengaji tentang mukadimah
kitab tuh kan. Jadi harus tahu pengarang kitabnya tuh ya. Jadi Al-Habizan bin Sumed di sini menyusunkan sunnah-sunnah wudhu ini secara mudah. Ya, betul. Ada sunnah-sunnah yang di awal wudhu, maksudnya sebelum membasuh muka. Ada yang di tengah-tengah wudhu, ada yang ketika sudah berwudhu. Nah, apa saja yang pertama sunnah-sunnah yang sebelum membasuh muka. Satu, atalafuzu biniyati sunanil wudhu, itu melafazkan dengan niat sunnah-sunnah berwudhu. Ya, fayaqulu, maka berkata oleh si mutawaddi yang berwudu tadi, nawaitu sunanal wudu. Nah, di sini kita ya yang jarang orang banyak ketahui. Ya, kenapa? Karena tidak menuntut ilmu. Jadi kalau kita membasuh telapak tangan, ya, berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung, niatkan itu sunnah wudu. Kalau nggak diniatkan tersebut, maka nggak dapat pahala sunnah. Karena fungsi niat apa kemarin tuh? Tamyiz bainal adah wal membedakan di antara adat dengan ibadah. Jadi ketika kita membasuh telapak tangan nggak niatkan dalam hati ini sunnah wudu, pas berkumur-kumur begitu juga, pas memasukkan air ke dalam itu nggak begitu juga, maka tersebut menjadi gawian adat, tidak dapat pahala. Jadi ketika membasuh telapak tangan, aku niat sunnah wudu dalam hati ya. Pokoknya kata ini aku sedang wudu. Nih, ini sunnah wudu, dapat pahala sunnah wudu. Kalau nggak diniatkan, nggak dapat pahala sunnah wudu. Nah, itu namanya orang tertipu karena itu ya. Makanya kah, nah, walaysa akhul ilmi kaman huwa jahilu. Kada ada bang ya sama orang nang ilmu nang jahil ya, kada. Orang berilmu duduk yakin jadi pahala. Orang jahil sembangin jadi dosa. Orang berilmu duduk tafakur ya. Jadi ilmu ya, jadi ibadah. Men orang jahil sembahyang riya ujub sum'ah jadi dosa. Kayak jadi ibadah. Makanya jar guru kita bari juga ya, yang kita pandang tuh ganal dosanya kah atau ganal pahalanya kah? Itu prinsip ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan prinsip ulama-ulama tasawuf kita. Yang dicari itu, yang dihindari itu apa ini? Yang ganal dosanya. Beramal, pandang dulu nangku amalkan ini banyak dosanya kah, banyak pahalanya kah ya. Contohnya tuh kan, hendak memakai sorban, nah kayak tanpa apa tuh, tarangan ayam sorban tuh, kadang dahulu hendak memakai sorban tuh, ini ganal pahalanya kah, ganal dosanya kah, dihitung dulu. Lamun aku pakai sorban mendapatkan pahala sunnah, itu aja. Tapi lamun aku pakai sorban kada kuat hati, sombong muncul, fitnah dari mulut ke mulut muncul, merasa ujub muncul, menapa tuh merasa tasadur muncul, tahu kayak ini kurang pakai sorban, pacul sorban andap. Ini mullah ini banyak dosa daripada paha. Tuh ulama kita tuh, makanya ulama-ulama Banjar jarang nambah sorban ganal-ganal. Ada apa yang seadanya sekadar mengambil sunnah itu aja. Anda pakai jubah, pandang dulu ini banyak pahalanya kah, banyak dosanya kah ini. Nah itu jangan guru-guru yang berpakaian biasa jangan diiktirat ya. Guru syukur kita dapat riwayat cerita dari guru ke guru tuh, beliau waktu apa ini di Darussalam tuh sini mengajar tuh kadanya bang pebulang. Padahal zaman guru syukur ini zaman keemasan Darussalam. Di situ menambah bangunan, menambah program takhasus, menambahkan apa ini patung mau takhasus untuk guru-guru. Besok setelah apa didirikan apa ini bangunan yang diulia itu, kemudian banyak peminat ya yang masuk Darussa itu cuman guru ayah guru syukur tuh. Sini kadanya pakai ulama ganal tuh, bolang ganal begitu. Kenapa? Tapi nas setengah batis tuh, kaos 55 puntalan tapi ganal kopiah penata hiring. Nang antiknya ada pondokan duduk ya di pinggir-pinggiran Darussan tuh kan depannya kan warung-warungan itu. Tukang jual rokok, jual jajanan, jual apa tuh itu. Duduk gitu, dudukan apa di pinggir-pinggir jalan. Kenapakah kiawanya kayak aja cuculakan rokoknya aja. Nah perguruan ya pimpinan suruh mencuculakan rokokmu, kadang sih untuk merasa tinggi hati, iya sih ya kadang mancisnya kurang bawa ini mancisnya. Nah cuculakan rokok sih nabuan santri tadi itu cangangan orang lain berataan waninya ya. Nang lain kan udah menegur lagi nih ini hanya masuk ya ada tahu ya tuh kayak jarak ke sekumpul tuh kada suah apa naik sampai ke atas rancaknya kena jarak ke sana supan kan seorang tuh orang jatuh di pinggir-pinggir jajannya ke atas tuh
supan dilihat orang tuh jadi tempatnya bujur-bujur sasaknya pengalaman ya kalau lah ya tiba-tiba naik ke atas langsung ya itu kan guru naik ya kada nanti pinggir aja disumpul tuh naik ke atas kada badap ya kan orang-orang di bawah amalan tuh ya karena sini merasa sini kada tinggi itu curahkan yang rokok tadi tuh sedekah jadi makasih kayak aja tos lu sini ya tos keburuan ya sini ya dasar santrinya macal juga ini kan ya terusan tuh kenapa rokok bebas ya di sana tuh kada kayak orang rumah kita malah rokok haram ya kada kayak itu terus haram tuh ya enggak mbah tuh pulang masuknya ke kelas ya enggak seminggu tuh pas pak sorong kosong ya mbah hari ramun pak kelas tuh kosong guru-guru bisa masukin yang kada revisi jadwal pas guru syukur kada revisi jadwal masuk ke kelas tadi pas murid tadi ada di situ nang ya tetap non kawan sebenarnya kan itu siapa gereng di sini ya kayak itu siapa gereng ya gitu telah hikam sini itu pimpinan kita kada tahu aja sini ya nah langsung video tahu supan minta maaf ke rumah tuh ayo kan kadinya guru lagi pimpinan pondok minta cuculakan rokok itu yang kita lihat di mana beliau mengedepankan meninggalkan dosa daripada mengambil pahala ayo silakan ya kamu hendak bebulang hendak begamis hendak berserban tahan gerang hati dulu muncul kada sifat sombong kena tuh tamun muncul pahala mutabaah sunnah menjauhi sombong hukumnya wajib ya tuh wajib dipakai dilaksan betul dilanggar jadi haram akhirnya apa menggawi nang sunnah tak ambil nang haram ya cakanya tak ambil nang sunnah tetingko tuh jakan nang makruh itu masih seimbang ini mengambil nang sunnah tak ambil juga nang nah baik jauhi rusak gitu semuanya ulama kita memperankan mengutamakan meninggalkan dosa daripada menggawi sunnah ya itu ya ada nah ini tadi dalam berwudu sunnah dalam berwudu jadi kita pilah-pilah ya yang mana yang sunnah yang mana yang nanti akan memberikan dampak yang besar kepada kita jadi yang pertama tadi at-talaffuzu biniyati sunnahil wudu melapaskan dengan niat sunnah nah jadi pas ketika membasuh telapak tangan niatkan sunnah wudu nah, pas ketika berkumur niatkan apa sunnah wudu pas sepatu memasukkan ke hidung niatkan sunnah itu dapat pahala namanya tamun melamun gak dapat pahala biar berhemat wudunya nah yang kedua anak bahasa Arabnya juga nawaitu sunnah berusaha yang penting dalam hati niatkan sunnah terus sudah cukup yang kedua sunnahnya atas miyatu wa ta'awuzu membaca bismillah dan a'udzubillah ya kenapa nih bismillah berdahulu hanya a'udzubillah nah karena a'udzubillah kan akhirnya di sini belain kan tuh bertambah doa ya ada nah wa aqalluha sekurang-kurang bismillah cukup yang lengkapnya apa wa akmaluha a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya itu kena garis bawah atau di screenshot itu bacaan untuk apa untuk sebelum wudu menghindari apa artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim aku berlindung dengan Allah daripada setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Rabbi wahai Tuhanku a'udzubika aku berjauh atau berlindung terhadapmu min hamazati syaitan daripada was-was bisikan syaitan wa a'udzubika Rabbi ayyahdun aku berlindung terhadapmu bahwa mereka hadir di ketika aku berwudu jadi minta dijauhkan daripada bisikan atau was-was jadi wudu itu apa khusyuk ya nang alihnya tuh kita wudu apa nih diwaswasi syaitan makanya wudu kita kada timul basuh batis sudah ya Allah ya tadi basuh tangan basuh tuh kadang-kadang khusyuk ya karena setan tuh membisik kita terus ya lagi wudu ingat kendaraan kunci besi kemanakah mandak ya ada kantong ada nah di jaketkah di tas kah basuh muka pulang astagfirullahaladzim aku tadi apa ini tertinggal tas di kendaraan pulang pas mau pulang berwudu pulang basuh tangan ingat HP ku nih kada foto ini tadi ada SMS daripada ayang belum dibalas lagi nih nah ya Allah tuh akhirnya timbul tentang berwudu ini namanya hamazati saya nah jadi sebelum kita apa ini berwudu ya baca doa bismillahirrahmanirrahim a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika ringkasnya kalau Anda kadang ngalih ya nah tulis di buku itu supaya nyaman ini di dalam hati aja sudah kita perannya kalau kada kau bahasa Arabnya ya ada ya bacaan sebelum berwudu minta
berlindung dari was-was syaitan dan hadir syaitan. Nah itu kayak mana bahasanya tuh, ulah aja masing-masing tuh kan. Ya Allah, aku berlindung daripada setan, aku berlindung daripada bisikan setan, aku berlindung daripada ini. Ulah aja masing-masing. Intinya doanya intinya kayak itu lah. Kalau saya mengenal pakai bahasa Arab ya ada. Kena aja sudah hafal ya ada. Pakai bahasa Arab tabung bunyi banyak kena kalau tuh. Kenapa ada apa-apa meja ya dan baca tuh. Ya. Paling-paling. Ya. Paling-paling ya kan. Nah, terus yang ketiga, sunnahnya adalah as-siwak, bersiwak. Jadi sebelum berwudu maka itu setelah baca doa bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, turun siwak dulu. Jadi siwaknya setelah masuk telapak tangan. Nah, di sini sebelum Bang lah. Ya, kalau Imam Nawawi sesudah. Wa yusanu ayyakuna minal araq, dan disunahkan siwak daripada kayu araq, sudah kita bahas kemarin kan. Wa munad dan bilma. Nah, sebelum kita bersiwak, siwaknya bahasanya dulu dengan jangan kering. Itu sunnah. Kalau gosok gigi itu sikatnya jangan kering karena bahasa hidup. Bahasa hanya untuk gosok gigi. Nah, pakai gosok gigi biasa. Itu kalau kita naikkan siwak dapat pahala siwak. Paham gak itu? Nah, kalau pakai kayu araq itu cuma apa tuh keafdolannya aja itu. Mengambil ke pahala keafdolan. Terus wabil yadil yumna, siwak pakai tangan kanan. Apa tuh? Nah, kayak cara megang semalam tuh, ya. Jari 3 di atas, ibu jari megang ke nih ujung siwak, ini di bawah ini cara megangnya tuh. Nah, cara megang siwaknya seperti ini kemarin tuh, ya. Ini ada juga caranya kalau tuh, kada sembarangan tuh kada ya. Nah, wa du'a indahu fayaqul, dan ia berdoa ketika bersiwak. Nah, apa doanya nih? Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa sabbit bihi lahati wa barik li fihi wa asbitni alaihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkanlah dengan siwak akan gigi-gigiku dan kuatkanlah akan gusiku. Nah, dan kupani sabit tetapkanlah dengan siwak lahati akan hatiku ya. Wa barik li fihi, dan berkahilah untuk diriku padanya itu siwak. Wa asbitni alaihi, dan tetapkanlah diriku atasnya siwak ya, atau atasnya tadi ibadah, bilang aja ya arhamar rahimin. Intinya kalau bersiwak minta yang pertama bersihkan ya mulut zahir dan batin ya. Maksudnya mulut zahir itu apa ya, kayak bau gigi nggak batu nggak sakit itu kan secara batinnya mulut kita tidak menggibah lah, tidak berkata-kata kotor, dan minta bersihkan hatinya. Coba dia tulis ya bacaan ketika bersiwak ya. Bacaan ketika bersiwak. Minta ya dibersihkan mulut, zahir dan batin. Dan minta dibersihkan hati. Ulah aja kena kata-kata masa ada bahasa Banjar dan bahasa Jawa, kalau paham lah. Asal pahamnya tuh. Nah, itu bacaannya. Jadi bersiwak enggak usah pakai siwak kayak arak tuh. Nih, pakai Pepsodent atau pasta gigi tuh. Niatkan kayak itu baca doanya insyaallah kabul. Kan niat kita bersiwak membersihkan gigi. Nah, itu ibadah kalau jadikan niatnya Anda. Nah, yang keempat, ghuslul kafaini, membasuh akan dua telapak tangan. Ingat ya catatannya, membasuh telapak tangan sunnah ini ketika yakin suci ya. Tetapi kalau yakin ada najis atau ragu-ragu ada najis, maka wajib dicuci dulu. Nggak jadi sunnah, wajib mencuci tadi ya. Paham gak itu ya? Nah, ilal ini membasuhnya sampai ke pergelangan tangan. Ini dibasuh telapak tangannya. Wa yusannu ghuslu mamaan, dan sunnah dibasuh tuh keduanya bersama. Nah, sunnah berdua, jangan sebuting-buting ya, berdosa. Wa yaqulu indahu, dan doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Terus lagi kemudian doa membasuh telapak tangan. Minta keberkahan
dan berlindung dari sial dan kecelakaan. Itu doanya ya. Ini pas kita masuk telapak tangan, ya Allah, aku minta terhadapmu supaya buat akan keberkahan ya, dan aku minta terhadap berlindung daripadamu daripada kesialan dan kecelakaan. Ya, tangan ini berberkah, tangan ini berberkah. Misalnya kalau japaikan pang nah apa garingku sembuh, urutakan babet cukup nyaman urutannya. Japaikan apa tuh, menjapai ke pohon buah-buahan bersubur pohonnya, menjapaikan ke pohon lombok lebat buahnya ya, menjapai ke orang garing jadi sembuh ya enggak, menjapaikan ke anak aik halus jadi orang orang kesurupan kita japai ambil kesurupan, itu namanya beberkah tangannya. Nah, tangan kada beberkah ya, apa main lombok seorang makian berataan ya enggak, tangan kada beberkah apa metik buah esoknya layu pohonnya ya, orang tuh ya sehat dicapai jadi sakitnya, jadi garing itu tangannya kada beberkah ya, jadi minta berkah ya di tangan, dan dia pesan daripada kesialan ya. Apa aja yang kita japai itu jadi baik lawan kita tuh nah ya enggak. Nah, karena kau sudah kayak kabul doanya, gelar sepanduk di depan muka tuh ya, terima penawaran ya, tawar banyu ya kada, ongkos kena sekali botol berapa kalau tuh, nah japai botol orang enggak ampih garing tuh. Nah kalau kabul kalah tuh ampih ya di rumah jadi ponari ya kada tuh kasus bahari itu. Nah daripada uyuh-uyuh begawe ya kada, nah sekali itu bajar 50.000 ya kudu bari kalau tuh. Nah ya kamu berkah tuh ngalih ya kan mencari berkah tuh. Nah makanya ketika berwudu ya berdoa minta keberkahan di tangannya kada. Jadi lamunnya hendak dicium karena sama kan tangan tuh kada asa-asaannya dah. Ini tangan bekas main kartu, tangan bekas main karambol, tangan bekas ya itulah macam-macam ya kada tuh nah ya, minta berkah kena tuh lah, jape kenakan jadi macal kenakan tuh mencium tangan karena jadi soleh ya ada. Nah itu tadi ya. Selanjutnya yang kelima, al-madmadatu wal istinsaku, ini berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, terus ya, sekarang kita kata apa itu berkumur-kumur atau madmadah. Ta'riful madmadah, definisi atau catatan madmadah tuh ia idkhalul ma'i ilal fam, memasukkan air sampai ke mulut, wa takunu bil yadil yumna, dan ada dengan tangan kanan. Jadi kalau masukkan tangan ke mulut jangan tangan dua, pakai tangan kanan. Nah itu sunnahnya. Jadi apa? Nah tercampur jadi bekas apa ya, basuh buang air besar, basuh bekame, maut ingus apalagi tuh kan gini bisa kumur-kumur ya ada, pakai tangan kanan masukkan air ke dalam mulut ya, jangan dua tangan satu watakunu bil yadil yumna, harus dengan tangan kanan diambil lagi nah kayak ini tuh, nah kayak ini aja nah cukup kalau tuh. Nah wayakulu indaha, dan membaca doa ketika membasuh mulut ya, bisa tulis ya, doa ketika membasuh mulut. Ya Allah betul minta perbanyak membaca Al-Quran, dan zikir, dan minta ditetapkan dengan kalimat tauhid. Tuh ya tuh bacaannya tuh ya ada. Nah, jadi ketika kita berkumur-kumur tafaulnya tuh apa, pas masuk kumur-kumur nih ya Allah perbanyaklah mulutku untuk bisa membaca Al-Quran, ya Allah perbanyaklah mulutku untuk bisa membaca zikir, ya Allah tetapkanlah mulutku dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau kabul ya kada, kita tuh rajin baca Quran, sehari aja tuh ketinggalan baca asa apa ya, asa ada nangku kurang, atau zikirnya, termasuk zikir itu sholawat. Setiap sholawat pasti zikir, setiap zikir belum tentu sholawatnya ada. Nah dia kalau sudah banyak zikir mentung tuh amping baca Quran berzikir. Zikir tuh karenanya di lisan aja bang lah
Yang zikir itu ada zikir di hati. Ingat Tuhan tuh zikir juga ngarannya. Lisan ini untuk mengucapkan tuh supaya kita melatih hati. Ingat jadi jangan salah kaprah. Zikir di lisan nih ya ndak patut cukup tanpa ada di zikir yang diterima Allah Ta'ala, zikir yang berdasarkan dari hati. Karena ya kata Imam siapa Al-Khalil dalam syairnya ya, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu al fuadi dalila. Itu syairnya ya. Sesungguhnya kalam atau ucapan, hakikat ucapan itu ada di dalam hati. Dan dijadikannya lidah kita ini sebagai dalil ucapan kita di dalam hati. Ya. Jadi kalau zikir ya diusahakan supaya hati itu yang berpahala, ya itu yang berpahala. Cuma kau nyaring la ilaha illallah ingat soto apa jemboknya satu sarwannya ada la ilaha illallah ingat rawon ya nama bok rawon la ilaha illallah ingat apa rendang. Nah sudah tuh ya kah karena jadi pahala tuh jadi berkat tadinya berkah ya ada jadi berkat. Nah berkat tuh nah tantangan kesan bulikan 7 hari 40 hari itu berdapat. Nah, itu berdapat bahasa Banjarnya itu ya nah itu ya ada. Nah jadi ya dari hati. Jadi kata kita tuh sering berkumul baca doa ini soalnya hati kita terlatih ingat dengan Allah Ta'ala. Makanya ulama kita bertarikat tuh bahar itu kan ini kalau diamalkan terserah, kalau diamalkan tanpa ada bilangan batasan. Di dalam hati itu nafas ya pas sepatu di dalam hati Allah ya. Atau misalnya pas apa ini masuk apa ini hu keluar Allah, masuk hu keluar itu dilatih ya mas begawian atau pas lagi belajar di qiraat kan asal belajar bukan agama ya. Kalau belajar agama jangan ya, tapi afdal mendengarkan ilmu daripada berzikir ya. Tapi afdal mendengarkan ilmu daripada khutbah asal khutbahnya bujurlah karena ke pemerintahan ya, kena ke iwak ya, kena ke nelayan, kena ke pertanian, asal bujur khutbahnya agama nih ikan baca zikir itu hukumnya makruh. Tapi afdal mendengar khutbah daripada membaca zikir. Aduh, tinggalkan zikir kecuali karena sudah khotibnya melantur sudah. Nah, Pak DPR dibahas ya, nah, ke Menteri Susi dibahas juga, nah, ke apa ini napa sudah apa ini hilang dah kata-kata khutbah. Jadinya napa? Ya, rapat jadinya tuh. Jadi khutbah jadi sidang Jumat dasar jadi sidang bujuran tuh. Napa? Nanti diucapkan lagi perkara akhirat diucapkan dunia berataan, mengatur strategi akan kepemerintahan, mengatur strategi kemasyarakatan, hampir sudah bicara masalah agama tuh. Nah tuh wah sudah kan baca aja dari khutbah tuh sudah. Nah ini tuh pas khutbah berdua baru kita hampir kan tuh. Karena khutbah kedua pas bahasa kalau tuh biasanya akhirat berataan tuh kan. Nah itu tadi. Jadi afdal mendengarkannya daripada berzikirnya itu sambil kena di kelas atau Allah atau Allah itu dalam supaya kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kalau hanya sudah dalam hati kan tuh mulut kita mudah nak baca la ilaha illallah kah lawan jiwa kita tenang ya. Nah, pikiran nang gundah nang galau tuh kada ada lagi ya orang kita melazimi kayak itu tuh ya. Ini kita di kajian bahari lamun bertarikat ada bilangannya ya. Sehari harus berapa ribu itu ada tarikat. Kalau kada bertarikat silahkan baca kata beliau tapi jangan bertentuan ya. Kada boleh kita mencuri tarikat tanpa berijazah ya silahkan. Soalnya kena tuh dihitung no apa tuh amaliyah tuh berapa hurufnya ini nanti dijadikan ini sekian bacaannya tarikat anu sekian bacaannya. Itu kena ada hubungan huruf dengan angka yaitu bahasa apa noh Imam Ghazali wafak kah bahasanya tuh hubungan menjadikan angka kepada apa ini menjadikan apa ini huruf ke angka ya kan huruf ke angka 5 berapa hurufnya ya apa tuh misalnya apa ini alif berapa hurufnya lam berapa angka apa tuh alif berapa hurufnya lam ya apa tuh hurufnya angkanya berapa hu apa ini angkanya berapa kan tuh ada dihitung itu makanya kena kalau itu pasti hitungannya. Makanya kita nih Adam dengan Hawa tuh ada kalau wapak cincin urus kumpul tuh tuh tambahkan ya turun 15 naik 15 miring 15 samping 15 apa arti 15 nih ya kah perpaduan antara Adam dengan Hawa. Makanya kalau kita pakai cincin kayak itu kita ini normal awak nih ya normal ibaratnya kata keras kada keras benar lama kada lama benar yang kekerasan kerja menjawab adalah kelamaan kerja menjawab adalah nah tahu pangsilnya kita ini kada tahu apa ya lo tuh ya masih sudah kalau nah kada pahamnya masih saja lah ya, masih anum ya pak ya
anak menyambatkan masih 6 jam masih ya. Nah itu tadi, jadi baca doa ini tadi ya, minta berbanyak zikir, minta berbanyak baca Quran, dan yang ianya minta ditetapkan kalimat tauhid, biar amal di dunia mulai batu siang puasa malam ibadah cuman mati karena mengucap la ilaha illallah, karena membawa la ilaha illallah, maka amal ribuan tahun tadi kada ada gunanya, karena kalimat la ilaha illallah itu penentuan di akhir hayat, hilang kada. Nah, itu ada di kitab apa itu Syajaratul Yakin karya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, itu luar biasa huru-huru apa tuh was-was iblis tuh. Nah ketika orang sekaratul mau didatangkan lawan apa ini orang tuh apa nih, ketika sakat tuh rasanya haus benar, andai kata tuh batu bayangannya tuh, andai kata apa ini perumpamannya air laut tuh diminum makan kesebelatannya kadang haus, itu bukan karena kayak itunya kada, atau maksudnya ada saking haus ditawari sama setan, ini nah ada banyuna ikam hakunlah memang mengatakan Allah tuh bukan Tuhan itu kita mangguk, kita dikasihnya banyak cuman apa hilang iman atau was-wasnya biasa, atau kenapa ini didatangkan umat kita, setan ini berubah menjadi dia seseorang yang kita cintai, witankah atau binikah, ikam beriman lawan Tuhan ini ya, karena apa ini aku masuk surga gini-gini, itu was-was saya. Makanya kalau orang sakaratul maut jangan fakat membaca Yasin dengan surah Ar-Ra'd, disunahkan di samping ya batu anda katakan kuitan kah atau siapa meninggal tuh kita nangis sedia nih, anak-anak yang sedia, jangan kuitan sakaratul maut masih aja begawian ya, karena ada lagi apa tuh rasa batu belas budinya tuh, kuitan parak mati sudah higai ya, tinggalkan gawian, tinggalkan apa berataan, khususkan hadap kuitan, bacakan Yasin, biar tebata baca tuh, bacakan surah Ar-Ra'd, ulangi Yasin lagi, Ar-Ra'd lagi, Yasin Ar-Ra'd lagi. Kalau kan abah pandir talkin lagi la ilaha illallah, sudah sekali talkin kena bacakan lagi, yang ada mereka talkin lagi la ilaha illallah, terus orang itu sampai mening, itu menjagakan supaya setan ini kadang wasif abah ini mati, ada kata orang masih mati seperti dengan apa, dengan kalimat tauhid. Jangan misalnya dihabari nih ada dikuburakan hadangi kah isunya, hadangi hanya dikubur ya, dihadang pas sekaratnya kemana itu. Nah jadi gunakan kesempatan tuh kita tuh membantu orang meninggal, memudahkan akan orang meninggal tuh, maka kita akan yang meninggal akan dimudahkan Allah Ta'ala. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, bahasa apakah kebalasan kebaikan itu dengan kebaikan juga itu ya tuh itu. Jadi yang paling ianya minta tetapkan kalimat tauhid. Apa amaliyahnya? Guru kita mengatakan ketika orang azan jangan bepandir. Kalau orang azan bepandir itu alamat kita meninggal kada mengucap kalimat la ilaha illallah. Bayangkan orang baca Quran ampih dengarkan azan, orang baca zikir ampih dengarkan azan, beratan apalagi kita orang azan malah ngomong, itu dilarang ya. Dan siapa yang suka menjawab azan, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu kelabang tuh asmananya tuh bang dulu rumah kada pondasi lu ini kan pakai burutan aja gitu pegang beri tebal baik, nah banyak banget rumah dibuatannya ada pondasi kan. Jadi seperti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah asyhadu anna paswa hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah, dijawab saja. Itu memudahkan ketika sakaratul maut akan mengucap kalimat la ilaha illallah, itu amaliyahnya ya. Begitu asalam tuh khairun minal maun langsung tidur lagi ya. Bisa juga itu adalah ya. Itu namanya apa ini, makali Tuhan ya. Dia nunggu itu memang tidur. Kayak ini kan hadisnya, man shalla alayya sholatan shalla alaihi asyran ya. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya Allah memberikan rahmatnya atau ampunnya 10 kali ke hamba jadi namun sudah kita dikasih rahmat Tuhan, apalagi sembahyangan katanya maka itu Tuhan namanya tuh. Nah, ingat loh kisah orang apa nih yang gue di kitab Ihya tuh, ada orang nih ya maka di Tuhan ya, kayak ini bermimpi tuh kan,
meninggal orang tuh ya. Jadi orang tuh dahulunya kayak gini, orang dahulu itu kayak gini nah ya. Kan zakat apa ini masuk kan sampai apa tuh harus sampai waktu sampai haul kada setahun haul baru jadi kenapa para haul diberikan ke bininya. Nah emasku berikan ke jadikam, jadi putus kada wajib lagi zakat. Nah kita seperti kayak terus tuh menumpuk harta nih. Jadi kena pas meninggal ya, dimimpi kawannya tadi tuh ya, kayak mana ikam habar aja aku mau kenapa ikam masuk neraka aja, dikisahkannya bahari aku apain waktu berzakat ketujuh akali Tuhan, akhirnya diakali Tuhan juga masukkan dalam wadah mulai kayak drum tuh timbai ke neraka. Ya Tuhan kenapa biar masukkan ke neraka, mana sembahyang aja orangnya senja, aku ada masukkan ikam masukkan drum bener aja sendirinya. Nah itu makali itu ya, jangan saya makali itu Tuhan ingatakan ya tuh pahala fardu itu mau modal, pahala apa ini sunnah itu hukumnya keuntungan. Jadi jangan sampai mengharap keuntungan kalau modal belum tebulik ya kah. Banyak hadis-hadis tuh kah apa nih tafakur saatin afdalu min alfi sholatin ya, bertafakur sesaat ya itu lebih afdal daripada sembahyang 1000 roh. Lamun sirat afdal tafakur ya ada memikir sembayangan kita nyaman tafakur nama ya sebenarnya memikirkan zat Tuhan terus dipikirkan akhirnya kada bersembah. Nah salah kaprah namanya tuh tetap masuk neraka juga ya kata Imam Ghazali. Fardu tuh modal harta, sunnah tuh keuntungan daripada modal tersebut. Jadi jangan berharap keuntungan kalau modal belum tebu, kegilaan tuh namanya itu ya ada. Nah kada botak yang mikir kayak itu tuh. Atau rajin bener maulidan sana keliling sini ya ada, pas sembahyangan kada umpat. Nah itu namanya tuh berkah bener tuh ya, berkah bener tuh. Maulidan rajin sembahyangnya kada kita bersama-sama mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW ya kantutinya ya. Jatuhan dusta ini karena sampai bapak mana syafaat Nabi Muhammad ya ada. Itu tadi jangan tertipu dengan hawa nafsu ya kan. Terus ya jadi doanya tadi minta perbanyak baca Quran, minta perbanyak baca zikir, dan minta tetapkan kalimat tauhid. Mudahan kita meninggal dalam keadaan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Terus ya ta'riful istinsak, dan ini definisi tentang istinsak. Apa itu istinsak? Wa huwa idkhalul ma'i ilal anfi, itu memasukkan air ke hidung ya, memasukkan air ke hidung. Wa yakunu bil yadil yum, tetap pakai tangan kanan juga, jangan kayak gini ya, tangan kiri ini ya fungsinya bukan untuk ibadah ya. Wayakuna. Jadi caranya tuh ya, lamun pertama kali kada tahu caranya bisa lamas tuh. Bahasa Banjarnya lah air tuh sampai ke sini nah ya, sakit kepala tuh. Caranya jangan bertunduk pas menghirup tuh. Pas menghirup air tuh naikkan ke atas kepalanya. Jadi air tuh turun dari tenggorokan yang masuk ke tenggorokan. Orang Arab ya, orang-orang barat atau orang apa nih daerah apa ini Mekah sana ya, kalau berwudu tuh masuk ke hidung keluar dari mulut, sang air itu tembus. Kalau kita seadanya aja teman, yang penting nah angkat kepalanya, jadi air itu turun ke bawah. Kalau tunduk sedut airnya lamas di sini banyak tuh ya, sakit kepala tuh imam wudu siup kena tuh nah ini caranya tuh angkat kepalanya baru hirup tuh apa nih hirup akan airnya. Nah itu kena tuh apa ini faedahnya nih membersihkan paru pak. Nah karena menghirup oksigen dari air kan oksigen tinggi itu daripada fikihannya tuh, fikih hikmahnya itu ya, ada itu hikmah itu kayak kita hirup air itu, makanya dikata pena sesak napas hirup air istinsyak, misalnya pernapasan kembali normalnya nah tuh. Jadi apa doanya? Nah ini doa memasukkan air ke dalam hidung ya, ada doanya berarti anehnya ada wudu tuh, jadi khusyuk tuh minta diciumkan bau surga dan dijauhkan dari bau neraka. Terus sudah intinya tuh minta diciumkan bau surga. Ini kalau versi ini ringkas ya, Allahumma anni rahiyatal jannah wa anta radin anni radin ini. Tapi kalau di bidalidai tambahkan lagi itu ya, wala turihni raihatan jahannam ya, jangan kau ciumkan aku akan bau neraka jahanam. Orang yang di batu ada alamat masuk surga bangun kubur atau sudah ketika selesai ditanya munkar nakir tidur sudah nyium bau surga ya. Tapi karena ada orang-orang yang apa ini tidak diciumkan bau surga gitu.
Nah, makanya ketika memasukkan ke dalam hidung, doanya apa? Minta ciumkan bau syur. Kalau sudah mencium bau surga, insya Allah pasti masuk surga ya nah. Nah, jangan mencium bau neraka ya, kada bau hangit-hangit tuh kan. Nah, yang keenam ya, al mubalaghatu fihi ma li ghairi shaimin, itu bersungguh-sungguh pada keduanya. Keduanya apa? Berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam itu sungguh-sungguh, itu ibarat banyu itu dimasukkan bujur-bujur ya. Ya, mereka ada catatannya bagi orang yang tidak puasa. Kalau puasa ala kadarnya aja, enak kadar rezeki ya, tetap Tuhan bisa batal tuh. Nah, kan ini perinciannya kan, kalau kita memasukkan air ke dalam mulut atau hidung dengan bersungguh-sungguh lalu air masuk, puasa maka batal. Tapi kalau kita masukkan air dikit benar tuh, berarti hati kita sudah masuk juga, kada batal. Cuma jangan sengaja lah, sengaja itu nampaknya batal ya kada. Nah ya, nah itu nih. Jadi disunahkan mubalaghah atau bersungguh-sungguh masukkan air ke mulut atau hidung tadi, asalkan tidak puas. Nah, untuk berkumur-kumur dah dicatatkan lagi selama gusinya kuat. Kalau gusinya kada kuat, jangan berkumur betul-betul apa itu bersungguh-sungguh, karena akan kayak aku kena musibah apa nih, gusinya kadaku. Jadi ketika kena berkumur-kumur ku guncang nanti gusi ini gigi bergerak, akhirnya gusi pun kena tuh terlambat ya, kena tuh sembahyang kena tuh ya tuh. Jadi kalau gusinya gak kuat, jangan kuat ya. Ini nadarul mafasid muqaddamun ala jabil masalah itu, menolak resiko itu lebih diutamakan daripada menarik manfaat gitu kan. Nah itu wahya fil madmadati bi ayya bulugal mau ila aqsal hanaki wa wajhayil asnani wal lasbatu wal lisasi ya. Jadi kalau hanya berkumur-kumur tadi, air harus sampai ke nih sepaling ujung apa ini mulut ya, atas kerongkongan, yaitu ada bahasa ini butuh rangkungan tuh nah. Ya itu harus sampai ke situ airnya ya kada, asal jangan puasa. Dan wawajahi dan hadapan gusi ini, dua gusi ini ya, nih masuk ke sini ini kumurkan wal lisas dan segala gusi itu. Jadi caranya mubalaghah. Nah, wafil istinsyak, pada istinsyak apa? Ayus idal ma'a bin nafasi ilal khaisum, bahwasanya naik air dengan nafas itu sampai ke khaisumnya apa? Rongga hidung. Dan sini ada namanya adimak, sini namanya khaisum. Khaisum kawajikan berhinak sampai ke dimak bisa siap kena tuh kepala tuh. Makanya orang kalau tenggelam lama apa itu bisa sih seperti itu, karena kepala di air masuk ke otak tadi itu kan. Nah, makanya kata hidup tenang. Yang itu dia tahu ke tenggorokannya ada. Nah, tadi caranya bermadmadah dan berkumur-kumur. Apa itu istinsyak dan berkumur-kumur. Nah, yang ketujuh al istinsar. Apa itu istinsar? Wa ikhrajul ma'i minal anafi. Ini mengeluarkan air daripada Nah, karena ada mazhab lain mengatakan tuh halaman 88 ya. Halaman 88 ya. Ada mazhab yang mengatakan disunahkan air itu keluar daripada mulut, yaitu orang Mekah nih. Rata-rata orang Mekah tuh kalau berwudu air masuk ke hidung keluar dari mulut. Kita sunahnya Syafi'iyah tetap keluar daripada hidung. Dihembuskan kuat ya ada. Nah, wa yusanu ayakun nabiyadil yusra. Nah, kalau nya menghembuskan akan air tadi pakai tangan nah, masukkan tangan kanan ya. Dan terpaling. Ya itu paling memasukkannya pakai tangan menghembuskan pakai tangan mulut kalau sudah dibantu kau aja menghembus. Kalau tuh coba hidung memberikan bantu menghembuskan dia tuh mana-mana tuh baru tuh hembusannya itu ya. Diarahkan pakai tangan ya. Jadi yang betul pakai tangan kiri. Nah, doanya tadi Allahumma inni a'udzubika min rawa'in nar wa su'id dar. Ini sudah termasuk minta apa nih, diciumkan bau surga dan dijauhkan daripada bau neraka. Yang kedua asunanul lati, itu sunah-sunah yang berada fi asna'i ghusl wajib, pada pertengahan membasuh muka. Jadi kita selesai sunahnya cuma bapak ini, intinya telapak tangan, mulut dengan berkumur tambahannya doa ya. Tadi itu siwak, bisa apalagi tadi itu 7 macam tadi itu. Nah, baca bismillah ya, melafazkan niat nama itu nawa itu tuh ya. Tadi ya itu tadi mubalaghah ya, habis ya. Nah, kemudian ini sunah-sunah yang berada di ketika membasuh muka apa? Satu atalafuzu biniyati ya, melafazkan dengan niatnya. Nah, jadi terserah ya,
mau nawaitunya sebelum membasuh telapak tangan boleh, atau pas sebelum membasuh muka boleh, terserah ya. Paling nyaman pas ketika di membasuh telapak tangan. Jadi niat wudhu tuh, sunah wudhu sudah masuk ke situ tuh kan. Pas kena membasuh muka hanya kena niat yang di dalam niat dalam hati ya. Nyamannya kayak itu kalau tuh. Maka fayakul, maka ia berkata nawaitul wudhu alis sholah, boleh. Aku niat wudhu untuk sholat boleh, atau aku niat wudhu fardu ya sudah, itu sunnah dapat pahala. Andai kata wudhu sunnah, aku niat wudhu karena Allah Ta'ala, cukup sudah itu. Wa yaqulu indahu Allahumma bayyit wajhi binuri ma bitu binurika wa yawma tabyadu wujuha awliyaika wa la taswad wa tusawwid wajhi bi zulumatika yawma taswaddu tusawwidu wujuha andaika. Ini sudah kita kalau bacaan kemarin tuh, tentang muka mana sudah kemarin tuh, minta putihkan muka dan jangan hitamkan muka pada hari sudah kemarin itu doanya itu kan, nggak usah dicatat lagi. Terus sudah nah, habis buku kali Rojabi itu buku larang Rojabi ya. Yang kedua, ayat bada'a bil wajhi min a'lahu. Jadi kalau sunahnya wudhu itu dari atas, yang dari tengah. Nah, dari A ke atas ya, dari A yang di ubun-ubun sini. Airnya jatuh dari sini air tuh ya. Jangan dari tengah sini. Sunahnya dari atas sini ya. Jangan caranya kemarin dulu. Kalau mengambil air ini kasih jalan sini nah. Ini jalan untuk tumpahan A. Kalau dikecilkan air itu tumpah cuma di sini. Kalau dilebarkan air itu tumpahnya ke segala penjuru. Nah, paham kok? Jadi dibasuh dulu anggota fardu, sudah liput, sudah rata, baru anggota sunnah. Misalnya tuh nah, wudu. Nah, ini sudah menunjukkan semakin kena, mata sudah kena, hidung ke hidung sudah kena, mulut sudah kena ya, sudah rata, baru basuh anggota lebihkan lagi. Nah, telinga dibasuh. Nah, sampai ke leher. Ya itu. Utamakan dulu fardu baru sunnah. Jangan sunnah dibasuh dulu sunnahnya. Nah, banyak ke muka. Nah, salah itu. Terdahulukan nang fardu dulu dibasuh. Lihat nang sunnah dibasuh. Kayak caranya tuh. Ya. Al fardu muqaddamun ala nafli ya. Fardu didahulukan daripada yang sunnah. Yang ketiga, akhudha al-ma'a biyadihi jamina. Kalau basuh muka baru pakai dua lamun berkumur, memasukkan air dalam hidung pakai tangan kah? Namun basuh muka pakai dua tangan sunnahnya. Ya, pakai dua. Kenapa? Ya, karena supaya air ini satu tangan kena tuh, bisa kada merata kena tuh ya. Yang keempat ya, ta'ahudul mak ya, mengsungguh akan mak. Apa itu mak? Mak itu adalah wahwa taraful aini alladhi yali anafa ya. Mak itu adalah ujung mata yang mengiringi akan melintangnya akan hidung. Berarti apa nih? Polupuk mata ini. Ini harus basah ini ya. Jangan sampai kena wudu tuh, wudu masih ada tai mata karing. Tuh kada sah wudunya itu. Karena air kada sampai ke sini ya. Ya ketika wudu tuh diteliti sini. Nah, diginikan. Pakai air baru ke hidung kena. Baru ke nih mulut nih. Supaya yakin air itu masuk sampai ke tempat-tempat yang sempit tuh ya. Jadi ada wudu tuh kadang sini kada basah. Nah, sini masih karing sini nih. Ya ada. Nah, kada liput wudu kayak ini nah. Kada karing. Ya kada basah tuh kan maksudnya tuh. Ya. Wa yata'ahadu bisababah. Jadi cak untuk sungguh-sungguh pakai ini nah. Ya pakai ini nah. Pakai ini ujung patut jadi telunjuk itu tadi. Nah, tadi yang pertama ini harus masuk air sampai ke sini. Kenapa disebutkan di kitab? Karena sudah terjadi bahaya rancak orang wudu tuh sini karena tai mata tuh masih makanya disebut di kitab. Napa jatuh namun yang ditulis di kitab itu ada faedahnya. Minimal bahari pernah kejadian. Ya. Kan kita fikih ini kan masalah fardiyah loh tuh. Nah tuh, lain zaman Nabi. Zaman Nabi tuh kayak ini ya. Ada perkara atau peristiwa baru minta fatwa lawan Nabi, turun kena Al-Quran atau hadis sunnah daripada Nabi kan itu kan. Lamun di zaman sahabat kayak ini caranya, ada perselisihan hanyar cari ke hadis, cari ke dapat musyawarah antara cukup sudah kayak itu ya. Nah, di zaman tabi'in yang mulai zaman Imam Syafi'i dan Imam Hanafi kada. Imam Syafi'i mulai itu mas'alatul fardiyah tuh mulai diulang-ulang tuh. Makanya pertama kali masalah dibahas mas'alatul fardiyah itu Imam Syafi'i, kitab Al-Om tuh banyak andai kata aja. Nah, kayak ini ada. Maka hukumnya kayak ini. Ya. Misalnya tuh ya,
andai kata ini fitwa paling nyeleneh ya ada ya, andai kata orang tuh lahir dari perkawinan manusia dengan sapi ya, pas lahir wujudnya wujud manusia, boleh dikorbankan ya. Jadi imbah jadi tuan khutbah alim panglah tuan khutbah sambali khatibnya tadi itu boleh, kan itu anaknya disebabkan kepada yang paling berat yaitu induk betina. Nah itu fatwanya. Itu masalah tuh takdir kalau pena ada kena tuh, kalau pena buktinya dasar kebutuhan ada kena kedelawas tuh ya ada. Terus andai kata fatwa andai kata orang yang berwudu jarinya 6 ya, maka yang dibasuh adalah yang wajib jari yang 5, tapi itu juga semua jarinya itu kan namanya andai mante bujuran anda terja tujuannya mas'alatul fardiyah itu bang sudah pikir itu kan mas'alatul fard. Makanya ditulis kayak ini kalau kejadian ada orang yang berwudu sini kada basah ya, sampai-sampai guru kita tuh qaul dhaif itu ditulis di dalam kitab minimal memandang ini qaul dhaif, bukan berarti ini qaulnya kada dipakai ya. Jadi berhati-hati kalau kena pendapat hadis maudhu tuh, nah hadis dhaif itu dicatat di sana apa kenapa jadi faedah mencari hadis dhaif ya, hadis maudhu dan hadis lah tuh ya tuh hadis palsu dan hadis lah itu ada hakikatnya juga katakan maudhu itu kan bapak dikumpulkan itu ada faedahnya supaya orang tahu bahwasanya hadis maudhu atau dhaif itu inisiatif ulama-ulama kita yang mencegah daripada orangnya tertipu dengan hadis ya. Nah, contohnya kita pernah dengar dari peguruan ya, sunnah memelihara ayam putih ya. Nah ya tuh. Nah itu terdapat di kitab itu apa tuh kitab siapa yang maudhu atau masa hadis maudhu diteliti sekalian apa zaman waktu lagi musim ayam ya, kayak mana supaya ayam nila laku mulai hadis ya, siapa yang memeliharakan ayam putih makanya akan dapat selawat daripada malaikat ya. Nah gara-gara kada mengaji usul hadis akhirnya apa tahu dari dia amalkan apa itu tukang peayaman aja tuh nama hadisnya itu ya ada sama nih musim batu akik nih lo nih ya, keluarkan hadis macam-macam ini tuh ya, siapa yang memakai batu sapir maka akan diberikan wibawa aja mau hadis tuh keluaran tuh. Nah itu kalau kita kada kuat mengaji usul hadis nah itu makan hadis senang yang terpakai hadis senang dhaif tadi tuh ya ada minimal kena mau untuk ya kan apa ayamnya ada putih sunah dipelihara aja. Nah mbah tahu jago dari dhaif jago beli ayamnya kita makan sama-sama jago nih mbah ini sayang benar ya kada ya, ini beli ayamnya tuh ya ada. Nah bahaya mengaji hadis kayak itu ya ada. Nah jadi itu mengenai disebut di kitab tuh karena ada faedahnya. Yang kelima apa ta'ahudul lihaz, apa arti lihaz wa huwa taraful akhir lil ain ini lihaz ini nah nih apa namanya ini ya tepi mata ini juga disungguh-sungguh supaya air masuk ke dalam sini ada wa ya ta'ahadu dalika bisa begini nah gosok-gosok mata ini nah ya supaya masuk air tuh. Yang keenam mashul uzunaini, nah disunahkan menyapu akan dua telinga ketika membasuh muka. Kenapa? Khurujan min khilafi man yakul, keluar daripada khilafiyah orang yang berpendapat innal uzunaini minal wajhi, bahwasanya telinga ini dari termasuk kepala. Kita mazhab yang muktamadnya Syafi'iyah telinga bukan kepala, makanya nggak wajib dibasuh. Tapi ada pendapat juga yang mengatakan telinga ini juga bagian muka atau bagian wajah, menghindari khilafiyah ya. Menang mengatakan telinga atau mengatakan kadakah ambil yang paling beratnya dan mengatakan telinga ini bagian daripada maka disapu juga. Coba mengatakan yang satu dulu daripada yang fardunya itu kan. Jadi kan dibasuh mbak tuntung langsung nah. Sama kita basuh telinga tuh. Makanya karena membasuh telinga ini 2 kali karena ini caranya nih ya. Yang ketujuh itolatul gurroh, nah itu memanjangkan akan gurroh. Apa itu gurroh? Wahya ghuslu mazada ala hadil wajhi, itu membasuh sesuatu yang lebih daripada batasan wajah min jami'il jawanib, dari seluruh sisi. Nah lebihkan ya supaya kita dapat pahala gurratul muhajirin yang mukanya berseri-seri nanti di surga atau padang mahsyar ya. Terus yang ke-8 adalku menggosok. Jadi sunahnya wudu itu digosok ya kah ya. Ini kata wudu di sungai itu ya. Kul ada banget orangnya tuh ya. Cakap muka tuh kawak gitu jadi tuh kalau digosok tuh bang. Ini kata muka tuh kawak ya kada tuh nah. Sayang keluar atau di keran tuh nah ya. Ini kada digosok sunah digosok sunah tuh
ya. Kenapa? Wahwa imrul jadi al adwi, karena ada yang mau apa tuh mazhab lain Hanafiyah dengan Malikiyah mewajibkan menggosok ya. Kalau nggak digosok nggak sah wudunya tuh mereka ya. Kalau kita yang penting terbasuh sah, cuma sunnah juga ini keluar daripada khilafnya sudah kayak kita khurujun minal khilafi mustahab, keluar daripada khilafiyah tuh disun. Nah kan kayak mana caranya tuh, ada orang yang mewajibkan, ada orang yang mensun, ambil yang berarti ambil yang ini khurujun minal khilaf namanya. Lamun mengambil yang sesuatu kada khurujun minal khilaf namanya tuh, ada nang haram, ada nang menghalalkan, ambil nang mengharam, ambil nang terberat. Ada nang sunnah, ada nang makruh, ambil nang makruh nang terberat. Ya, nah itu caranya tuh. Ada nang makruh dan haram, ambil nang haram kena tuh. Ambil nang tuh indah khurujun minal khilaf kena tuh. Jadi jangan sampai kita tuh nih masuk ke khilafiyah kena tuh ya. Apalagi terkait dengan apa ini khilafiyah nang kada ada faedahnya ya ada. Nah, masa 1-2 aja sampai apa musim mengatam 2 kali kada hampir juga kalau tuh ya ada ya apa politik ya ada bemusun gara-gara politik ya ada. Sudah jadi itu jadi ya sudah ya kada ya tuh takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ikhtiar kita sudah nyoblos tetap kalah juga itu memang sudah bukan kehendak Allah ta'ala gitu kan. Ini biar sudah, kalau sudah memang keputusan Allah itu menang ya ada, kita cuman bisa terima ha? Man lam yurdi malam yasbir ala balaya ya apa tuh balaya khruj min tahta zilis samai ya, minal abatu min ardi wa tahta zilis samai wal batu dan hendaklah mencari Tuhan yang lain apa ini intinya siapa yang tidak itu dengan takdirku silahkan keluar daripada bumiku dan keluar daripada naungan langitku dan mencari akan Tuhan yang lain kata Allah. Ya sudah ya kada sudah jagoan kita kalah sudah ya lah tuh, karena takdir Allah kita seperti ikhtiar kita sudah cukup sampai sih. Jangan sampai kena orang sudah jadi tertawa yang berangkulan bersalaman kita masih bermusuhan ya ada itu jangan sampai jago rupa itu kegilaan ya kan. Orang tuh gigi periksa sarafnya ke dokter tuh ya kah ada kelainan tuh ya, itu dari segi politik ya, ada juga segi khilafiyah. Sebuting masjid aku wiridnya aku witirnya 3 kali sambung terus, yang sebuting aku kada 2 dengan 1 ya, witirnya dipasol dipisah aja, akhirnya mulai 2 masjid ya ndak lo tuh. Aku tarawih 20, aku tarawih 8 ya, mulai 2 masjid. Itu bungul ngarannya itu bungul karena berilmu ya ada. Nah tuh jadi keluar daripada khilaf itu disunahkan ya kan tuh. Jadi khilafiyah itu jangan dipermasalahkan benar. Kalau kita kayak kemarin tuh la yungkaru fima yukhtalaf alaih wa inna ma yungkaru fima yujma'u alaih. Yang kita ingkari itu yang sudah ijma ulama itu sepakat mengharamkan, kita menghalalkan, itu diingkari. Tapi kalau selama ulama ada yang boleh, ada yang mengkadakan, ayo aja terserah hikmah buat yang mana, asal jangan dipermasalahkan. Ini ada sebutin 1 sebutin 2 akhirnya apa berpisah apa ini bisi tanah ya ada tuh di pagar ya ada tanah 1 dan tanah 2 ya kada. Nah itu maafan sudah itu jadi akur lagi itu, jangan sampai berlawasan kayak itu ya kada. Nah yang ke-9 at-takhlilul lihiyatil kasati wal aridainil kasibaini, menyelat-nyelati akan jenggot yang tebal. Nah kerja jenggot ini. Nah wal aridainil kasibaini, orang Arab aja ini Indonesia sekandel-kandel, orang Indonesia kandel-kandelnya juga ya tuh. Siapa sih paling kandel? Kandel juga orang Arab tuh baru kawa kandel tuh. Emang kita ini ya wajib sudah air masuk ke dalam jenggot tuh kan. Wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfa'in, kata ada jenggot selatnya pakai tangan kanan di bawahnya. Tahu kalau kau punya jeng lamun tipis tuh susah selatnya gini-gini sudah dapat ya ada tuh nah gini-gini kan yang ada tebal di rau. Karena ini kayak orang-orang Arab tuh kan, nah kawat digini-gini kan tuh kawat tuh ya enggak Kali basmalah. Langsung bahasa lama tuh kan. Nah wabil gharfatin mustaqil dan dengan air yang baru ya. Jadi pakai air yang baru mah menyalit-nyalit jenggot pakai air yang baru tuh. Yang ke-10 at-taslis, yaitu 3 kali fi mamadu pada yang telah lalu. Jadi 3 kali itu nah berkumur-kumur 3 kali, telapak tangan 3 kali, masuk air ke hidung 3
semuanya 3 kali gitu ya. Menggosok 3 kali juga, menyapu muka itu 3 kali itu. Nah baik, nah kemudian waktunya habis ya. As-salis sunanul latifi asna'i ghusl yadain, ini sunnah-sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan membasuh 2 tangan. Allah subhanahu wa ta'ala bisri nabi wa nabi wa bisri suratul fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma wafa'na bima 'allamtana wa rabbi alimna ma yanfa'una rabbi wafina wa wafiqna bima ta'ala karama wa rizqina halala daima wa adghina ulama wa nahbila kana kullu syarabani asyana kullu syun wa kirabbi min qayyun wa di ana rabbana kullu kumana asman wa qurwati an musamman satar wa salatullahi tawfiqan musliman hakim wa fadhiki dan musyri wa musyra wa wa gurur. Allahumma hdina bi hundak wa asna min syarri wa wa ajina khalaba amraka wa subhanallahi wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyinna bil afiyah. Allahumma rzuqna kaman nabiyyin hifdzal mursalin kaman malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya berlaan minta hal min dari akhirat. Ada kita gunakan. Bebas saja masalahnya. Yang menyelati jenggot itu habis basuh muka kan? Ya dahulukan yang par, yang sunnah baru setelah bersih yang fardu ya. menyusul. Nah pertanyaan yang lain bebas kita masih panjang.